Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan tema-tema filsafat Islam bagian ke-8 yang insya Allah hari ini akan mengambil tema manusia atau filsafat manusia. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. 1, manusia sebagai mikrokosmos. 2, manusia sebagai makhluk teomorfis. Dan ketiga, manusia dan kebebasannya. Tentu saja ini hanya beberapa tema dari tema-tema yang banyak yang kita bisa kembangkan ketika kita bicara manusia. Di sini manusia tidak hanya sekedar dipandang sebagai makhluk fisik ya, tetapi juga makhluk metafisik ya, sehingga kita akan bicara jauh melampaui apa yang bisa dibicarakan oleh sains modern tentang manusia ya. Nah, kalau kita bicara manusia sebagai makhluk fisik ya kan, maka manusia itu tidak mempunyai posisi yang signifikan di dalam kedudukannya dengan alam semesta. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena ya, kalau kita pandang bahwa bumi ini besar dibandingkan dengan manusia, tapi tahu tidak kalau bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan matahari misalnya, bisa 900.000 kali besarnya bumi matahari itu. Jadi kalau dilihat dari sudut matahari, bumi ini hanya setitik. Dan kemudian kalau kita lihat posisi manusia ya di alam semesta ini, jadi seperti apa? Kalau bumi saja hanya setitik dibandingkan matahari, maka kemudian bisa dibayangkan kedudukan manusia di bumi. Jadi kesimpulan saya pernah menulis bahwa manusia sebenarnya kalau dilihat hanya sebagai makhluk fisik itu hanya setitik dan sedetik. Kenapa saya katakan setitik? Karena terlalu kecil ukurannya. Kalau kita dibandingkan dengan bumi saja udah kecil, apalagi dibandingkan dengan matahari, apalagi dibandingkan dengan galaksi, apalagi dibandingkan dengan alam semesta. Jadi kalau kita melihat manusia hanya sekedar makhluk fisik, maka akibatnya manusia adalah hanya setitik dan sedetik. Kenapa sedetik? Karena usia kita walaupun 100 tahun misalnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan misalnya usia bumi atau usia matahari yang udah 400,5 miliar tahun. Itu pun tahun cahaya ya. Oleh karena itu maka para filsuf muslim tidak melihat manusia hanya sekedar makhluk fisika kimia ya, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh para pemikir barat ya. Sehingga kemudian itu bisa memberikan makna yang lebih ya kepada manusia. Nah, manusia di dalam kaitannya dengan alam, boleh dikata manusia adalah proses terakhir ya daripada evolusi makhluk dunia ini ya. Jadi kedudukannya sudah sangat tinggi. Demikian juga kalau kita hubungkan posisi manusia dengan Tuhan. Dalam kaitannya manusia dengan Tuhan, manusia itu punya pangkat yang sangat tinggi ya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, laqad karramallahu bani Adam. Allah sendiri memuliakan anak-anak Adam ini. Dengan cara apa? Misalnya kita lihat nanti diangkatnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, mari kita kembali ke manusia
dalam kaitannya dengan alam, ya, sebelum kita bicara tentang manusia dalam kaitannya dengan Tuhan, ya. Dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan alam, manusia itu adalah evolusi terakhir setelah mineral, tumbuhan, hewan, kemudian manusia, ya. Nah, sebagai hasil evolusi terakhir, manusia itu kemudian mengandung semua unsur-unsur yang ada di bawahnya, ya. Jadi manusia itu memiliki unsur mineral misalnya, kemudian unsur tumbuhan, unsur hewan, bahkan nanti juga unsur malaikat, ya. Itulah sebabnya maka manusia kemudian disebut dengan mikrokosmos, al-alamus shaghir, yang artinya alam kecil. Jadi walaupun kecil, sebenarnya manusia itu mengandung seluruh unsur yang ada di alam ini, ya. Unsur mineral misalnya, wah, banyak sekali, ya. Unsur mineral di dalam tubuh manusia itu mungkin di antara 113 itu mungkin lebih dari 30 unsur ada di dalam diri manusia. Bahkan kalau mungkin diteliti, hampir semua unsur alam ini ada di dalam tubuh manusia. Yang unsur mineral atau zinc atau seng, ya, kita bilang unsur besi, ya, zat kapur dan sebagainya, yang itu membentuk tubuh manusia. Dari sudut pandang unsur-unsur tumbuhan, nah, apakah ada manusia mengandung unsur tumbuhan? Nah, kita harus mengerti dulu apa sebenarnya yang membedakan tumbuhan dengan batu-batuan misalnya. Tumbuhan dengan batu-batuan itu dibedakan karena tumbuhan memiliki apa yang disebut dengan faculty, ya. Jadi kecakapan yang tidak dimiliki oleh mineral, yaitu kemampuan untuk makan, mencerap makanan, disebut nutritive faculty. Kemudian kemampuan untuk tumbuh karena ada asupan dari makanan, maka ada faculty of growth, ya, tumbuh. Selain itu, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk mereproduksi dirinya, jadi reproductive faculty. Jadi dibandingkan dengan dengan alam mineral, maka tumbuhan memiliki 3 kecakapan. Jadi kemampuan untuk menarik makanan, ya, nutritive faculty, kemampuan untuk tumbuh, kemudian kemampuan untuk berkembang biak, ya. Nah, apakah ada ketiga faculty itu di dalam diri manusia? Ada, ya. Misalnya kemampuan makan, manusia bisa makan, ya. Kemampuan tumbuh, manusia bisa tumbuh dari benih yang sangat kecil bahkan tidak terlihat oleh mata sampai menjadi, ya, seperti sekarang ini, ya. Itu kalau tidak ada unsur jiwa tumbuhan di dalam diri manusia, maka itu tidak mungkin bisa tumbuh, ya. Tapi nyatanya tumbuh, berarti memang ada unsur-unsur tumbuhan di dalam diri manusia. Selain itu, sebagaimana juga tumbuhan, manusia bisa bereproduksi, ya, artinya bisa melahirkan anak, cucu, dan sebagainya. Ya. Kemudian apakah ada unsur hewan di dalam diri manusia? Nah, unsur hewan itu kan memiliki, selain yang dimiliki tumbuhan tentunya, yaitu memiliki 2 kecakapan, yaitu gerak dan indera. Manusia bisa bergerak, manusia bisa mengindra, itu adalah karena adanya unsur hewan yang ada di dalam diri manusia, ya. Nah, apakah selesai di situ? Tidak. Ternyata kita juga memiliki unsur malaikat. Apa itu unsur malaikat? Unsur malaikat ini adalah yang disebut akal sebagai jiwa manusia, ya. Jadi akal itu, asal usul akal manusia itu adalah dari langit, ya, dari dunia spiritual, ya. Jadi dengan demikian manusia mengandung hampir seluruh unsur alam di semesta, di alam semesta ini, kan. Jadi unsur mineralnya, unsur tumbuhannya, unsur hewannya, bahkan unsur malaikat, ya. Dan dengan demikian maka manusia, ya, sebagai makhluk itu sangat istimewa sekali. Walaupun ukurannya kecil, tetapi
ternyata terkandung seluruh unsur yang ada di dalam diri manusia. Nah, dengan ini kita akan beralih kepada eh, tema lain, ya, subtema, yaitu manusia sebagai makhluk teomorfis. Makhluk teomorfis ini artinya manusia juga memiliki unsur ilahi, ya, yang oleh para sufi disebut lahud. Di samping sifat dasarnya nasut, ya, nasut itu adalah unsur-unsur manusiawi, dan lahud adalah unsur-unsur ilahi. Apa dalilnya bahwa manusia memiliki unsur ilahi? Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an, wa nafakhtu mir ruhi, ya, kepada Adam ditiupkan dari ruhku. Ya, manusia memiliki unsur ilahi berupa roh, ya, yang berasal dari Allah. Nah, dengan keadaan seperti itu, maka kita akan mendiskusikan posisi manusia dengan Tuhan, ya. Jadi sebagai alam kecil, ya, dan hasil evolusi alam, maka dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan Tuhan dalam sebaik-baik bentuk. Jadi kalau dibanding dengan makhluk lain yang ada di bumi ini, manusia itu yang terbaik, ya. Nah, karena keadaan yang sebagai makhluk terbaik itulah, maka kemudian Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan siapa seorang khalifah di muka bumi itu tidak lain adalah manusia sebagai turunan Adam, Bani Adam. Dan Allah sungguh memuliakan Bani Adam ini, ya. Katakan dalam Al-Qur'an, laqad karramallahu Bani Adam. Sesungguhnya Allah memuliakan Bani Adam itu, turunan atau manusia. Nah, tetapi diingatkan, ya, bahwa kemuliaan ini tidak akan selalu ada dalam diri manusia, kecuali bahwa dia menggunakan kebebasan memilih sebagai amanat dari Allah dengan baik. Kalau dia memilih perbuatan-perbuatan baik, dia bisa menjadi makhluk yang paling tinggi, ahsanut taqwim. Tapi dikatakan summa radadnahu asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin. Jadi manusia punya resiko juga untuk bisa jatuh ke tempat yang paling rendah, ya, yaitu ketika manusia mengikuti hawa nafsunya daripada bimbingan akal dan wahyu. Seperti itu, ya. Nah, menarik, ya, bahwa tadi dikatakan bahwa manusia itu adalah mikrokosmos, artinya alam kecil. Tetapi menurut Jalaluddin Rumi, sesungguhnya hakikat manusia itu adalah makrokosmos, ya. Dan ini mengarahkan kita pada pandangan para sufi dan para pemimpin muslim bahwa manusia adalah sebab terakhir penciptaan alam, ya. Jadi dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, laulaka wa laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau di sini, ya Muhammad, ya, sebagai simbol insan kamil, maka tidak akan kuciptakan alam semesta. Jadi penciptaan alam semesta diarahkan pada keinginan Allah untuk menciptakan manusia, ya, yang diwakili tentunya secara sempurna oleh diri Rasulullah SAW. Jadi kalau bukan karena mengharap manusia, alam tidak akan dicipta. Wah, di sini manusia menjadi sangat strategis dan sangat tinggi kedudukannya, karena dia menjadi sebagai tujuan akhir penciptaan alam. Ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, ya. Jadi posisi manusia sebagai tujuan akhir penciptaan, maka yang lain itu harusnya berterima kasih kepada manusia. Dan karena itulah Allah menundukkan langit dan bumi untuk
manusia. Dan bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan dalam surat Al-Baqarah bahwa semua yang ada di bumi ini adalah untuk kamu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah telah menjadikan apapun yang ada di bumi ini untuk manusia. Ya. Ya, karena apa? Karena manusia adalah merupakan tujuan akhir dari penciptaan alam. Dan bukan itu saja, kemudian manusia diangkat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Makna manusia adalah khalifah di muka bumi adalah manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, ini satu kedudukan tentunya yang sangat hebat sekali ya, karena diangkat menjadi wakil presiden itu udah bangga ya. Padahal wakil presiden ya hanya mewakili sebagian kecil ya dari bumi ini. Siapa penguasa alam semesta? Allah. Siapa penguasa bumi keseluruhannya? Bukan Amerika, bukan, tapi Allah. Dan manusia diangkat sebagai wakilnya. Coba bayangkan, wakil alam, Tuhan alam semesta. Jadi Tuhan pencipta alam semesta, kita adalah wakilnya. Jadi posisi khalifah ini sangat penting sekali ya. Ya, dan itu mungkin tidak diberikan bahkan oleh filsafat humanisme modern yang menekankan kedudukan manusia. Itu pun tidak diberikan oleh mereka ya. Mereka memandang manusia hanya makhluk fisik saja yang tadi sangat tidak signifikan ya kalau kita bandingkan dengan keluasan alam dan sebagainya. Ya. Jadi manusia diangkat sebagai khalifah Allah itu merupakan satu pangkat yang sangat tinggi yang harusnya kita jaga, kita hargai gitu. Dengan cara tidak bertingkah laku yang tidak pantas ya, semacam menirukan hewan dan sebagainya, padahal kita punya akal. Ya. Nah, di sini juga kita bisa belajar dari bagaimana ketika Allah mengangkat manusia sebagai khalifahnya tidak begitu saja. Jadi Allah berikan semua prasyarat kehidupan, misalnya begitu kita lahir kita sudah ada udara yang oksigennya yang tidak bisa hidup tanpa itu ya kan. Kemudian sudah ada air, sudah ada tanah, ada api ya kan. 4 unsur utama yang ada itu sudah ada ketika manusia lahir. Karena tanpa itu manusia tidak bisa hidup dan misi untuk menjadikan manusia sebagai khalifah akan gagal. Tapi juga Allah memberikan fasilitas ya. Dikatakan tadi Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Jadi kalau mengangkat seseorang dengan jabatannya supaya bisa berjalan dengan lancar ya harus dikasih fasilitas. Dan bumi ini dengan segala isinya, segala nikmatnya itu merupakan fasilitas bagi manusia untuk bisa mengembangkan misi kekhalifahannya. Ya. Bisa dimengerti di situ ya. Nah, tentang manusia sebagai tujuan penciptaan alam ya, di mana di situ dikatakan bahwa sebenarnya manusia menurut Rumi bukanlah mikrokosmos tapi makrokosmos. Nah, Rumi mengumpamakan manusia itu sebagai buah ya, dalam hubungannya dengan pohon. Secara lahiriah kata Rumi, buah memang muncul dari pohon, yaitu dari kadang-kadang di batang, kadang-kadang di cabang, kadang-kadang di ranting ya. Tapi artinya buah itu muncul dari pohon. Tetapi secara hakiki ya, kalau tadi secara lahiriah buah muncul dari pohon, tapi secara hakiki sebenarnya buahlah yang menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi dia sudah ada sebenarnya sebelum tumbuhan itu muncul. Ya. Karena kalau dia tidak ada sebelum tumbuhan muncul, maka kenapa tumbuhan bisa tumbuh? Dia tumbuh untuk menghasilkan buah. Seperti pisang ya, pohon pisang. Kalau buahnya belum keluar, ya kita potong masih tumbuh. Tapi kalau udah menghasilkan buah, dia dipotong batangnya itu akan mati.
Jadi dengan demikian, walaupun manusia muncul belakangan ya setelah tumbuhan, hewan, baru manusia gitu, tetapi eh, justru alam ini muncul karena mengharap manusia. Jadi pada hakikatnya manusia itu lebih daripada sekedar mikrokosmos, tapi makrokosmos. Ya. Jadi kalau manusia merupakan tujuan akhir penciptaan alam, berarti manusia itu adalah tujuan. Dia adalah buah, ya, yang untuknya alam kemudian berkembang. Dalam salah satu syairnya, Jalaluddin Rumi mengatakan, kalau bukan karena mengharap buah, akankah petani menanam pohon? Jelas ya. Jadi kalau bukan mengharap manusia, akankah Tuhan menciptakan alam? Tidak. Karena manusia adalah buah, dan karena itulah maka menurut Jalaluddin Rumi manusia itu adalah makrokosmos. Kalau kalau manusia mampu mengaktualisasikan semua potensinya, ya, yang kemudian kita bilang al insanul kamil, ya, manusia sempurna. Nah, selain sebagian tujuan akhir penciptaan alam, kemudian sebagai khalifah, manusia juga dianggap sebagai cermin daripada sifat-sifat ilahi, ya. Menurut para sufi, setiap bagian dari alam itu adalah cermin daripada sifat-sifat Tuhan. Ya, misalnya besarnya alam, ya. Itu kalau kita pelajari astronomi modern, ternyata kadang-kadang apa yang dipandang sebagai yang dipandang sebagai bintang itu ternyata galaksi gitu, ya kan? Jadi bumi ada di dalam tata surya ada di dalam galaksi, dan galaksi ini bagian kecil saja dari alam semesta, karena ada lagi miliaran galaksi yang kita tidak ketahui. Ya. Nah, kalau setiap bagian dari alam, misalnya mineralnya, tumbuhannya, hewannya, dan sebagainya adalah cermin daripada Tuhan, nah sedangkan manusia itu mikrokosmos yang terkandung di dalamnya semua unsur-unsur kosmos, maka manusia sangat berpotensi untuk menjadi cermin bagi semua sifat Tuhan. Ketika manusia mencapai sifat atau tingkat insan kamilnya, maka seluruh sifat-sifat Tuhan, ya, bisa tercermin di sana. Nah, inilah yang kemudian disebut tajalli, ya, oleh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insanul Kamil. Ya. Nah, maka di dalam Al-Quran itu sering ditunjukkan juga bagaimana Nabi Muhammad misalnya itu sebagai mazhar tajalli, tempat bertajalinya tindakan Tuhan. Ya, misalnya dikatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, ya Muhammad, tapi Allah lah yang melempar. Jadi sejarahnya adalah bahwa dalam perang itu Nabi Muhammad diminta untuk melempar debu atau senjata gitu. Nah, ketika beliau melakukan itu, Al-Quran mengatakan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Jadi Nabi Muhammad kan melempar karena diperintah oleh Allah, tulus, tidak karena hawa nafsunya. Maka yang pada hakikatnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah tindakan Allah. Ada juga yang kemudian mengatakan, ya, ayatnya mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi Muhammad tidak bicara atas dasar hawa nafsu, maka kemudian keluar adalah wahyu dari Allah, inspirasi dari Allah. Oleh karena itu maka hadis itu menjadi sumber kedua setelah Al-Quran, ya, di dalam ajaran agama Islam. Karena Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika manusia sudah mencapai tingkat insan kamil, katakanlah seperti Nabi Muhammad SAW atau para aulia yang masyhur, maka sesungguhnya dalam diri manusia itu tercermin semua sifat Allah. Jadi itu sebabnya maka kata Jalaluddin Rumi Nabi Muhammad itu adalah wakil
Allah, ya, yang darinya kita bisa mengenal sifat-sifat Allah dan juga berita-berita gaib. Dia mengatakan ketika kebun mawar telah musnah, kemanakah kita akan mencari sumber bak mawar? Jawabnya pada air mawar. Jadi walaupun air mawar tidak lagi berbentuk mawar, tetapi harumnya dibawa. Jadi Nabi Muhammad itu membawa harum kehadiran Allah dan juga alam-alam gaib. Ya, seperti itu. Ya, jadi manusia dalam kaitan dengan Tuhan, dia adalah tujuan akhir penciptaan alam, dan karena itu dia angkat sebagai khalifah dan juga sebagai cermin atau mazhar tajalli dari sifat-sifat Allah. Ya, dan itu terrefleksi juga di alam, ya. Misalnya keindahan alam merupakan refleksi keindahan Tuhan, besarnya alam merupakan refleksi kebesaran Tuhan, tingginya langit merupakan cerminan daripada sifat ketinggian Allah dan sebagainya. Tapi dalam diri manusia terkumpul semua sifat-sifat itu, ya. Maka seperti Allah melihat wajahnya, melihat dirinya pada diri manusia yang sempurna. Oke. Nah, terakhir subtema yang terakhir adalah manusia dan kebebasannya. Ya. Sebenarnya ada setidaknya dua alasan mengapa manusia dijadikan khalifah. Yang pertama karena pengetahuannya, ya. Ya. Karena apa? Karena Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam. Ya. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Seluruh nama yang merupakan cikal bakal dari ilmu pengetahuan itu sudah diajar kepada Nabi Adam. Bahkan di situ mengungguli pengetahuan para malaikat. Dan secara genetik itu diturunkan, potensi itu diturunkan kepada manusia. Alasan kedua adalah karena manusialah satu-satunya makhluk yang bisa memilih, ya, diberi kebebasan untuk memilih oleh Tuhan. Dan ini dikaitkan dengan salah satu ayat Quran yang mengatakan Allah telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi, ya, dan gunung-gunung. Semuanya menolak, tidak berani mengemban amanat itu. Hamal insan, maka manusialah yang kemudian menyatakan dirinya sanggup membawa amanat itu. Menurut penafsiran Jalaluddin Rumi, amanat itu tidak lain daripada kebebasan memilih. Jadi hanya manusia yang diberikan kebebasan memilih oleh Allah, ya. Bukan gunung, bukan langit dan sebagainya. Langit itu tunduk dan patuh apakah dia suka atau tidak suka, ya. Dalam salah satu ayat dikatakan atini tau'an au karhan, ya. Tunduklah kepadaku baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Tapi pada manusia bukan begitu. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, ya, bahkan memilih untuk kafir ataupun mukmin. Faman syaa falyakfur faman syaa falyu'min. Jadi manusia itu diberi kebebasan memilih. Dan sebenarnya dengan kebebasan memilih ini, maka manusia bisa menjadi ahsanut taqwim, tapi juga dengan kebebasan yang sama manusia bisa menjadi asfala safilin, kedudukan yang paling rendah. Seperti itu, ya. Tapi kebebasan memilih ini justru yang membuat manusia berkemungkinan untuk mengaktualkan potensi-potensinya untuk mencapai tingkat tertinggi, yaitu insan kamil. Kalau tanpa kebebasan memilih, ya sama nanti dengan tumbuhan, dengan hewan dan lain-lain, ya. Di dalam diskusi tentang teologi, ya, kita mengenal ada Jabariyah dan ada Qadariyah, ya. Jabariyah itu yang mengatakan bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah, tidak ada yang bisa meleset satupun, tidak juga tindakan manusia, ya. Jadi bahkan tindakan manusia itu sebenarnya sudah diatur. Kita melakukan dosa atau kita mau melakukan yang berpahala, itu sudah ditentukan oleh Allah, dan kita manusia tidak bisa memilih. Ibarat wayang, ya, wayang itu dikendalikan oleh dalang dan dia tidak sendiri, tidak punya inisiatif dan tidak punya kebebasan memilih, ya. Tetapi ada lagi satu lagi yang Qadariyah, yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap pilihannya itu.
Ya, tentu daya-dayanya Allah ciptakan, tapi hak untuk menggunakan daya itu ada pada diri manusia. Seperti itu. Nah, ada seorang sufi yang kemudian saya tulis, ya saya dalami, yaitu Jalaluddin Rumi. Memang agak sedikit aneh ya, kalau Jalaluddin Rumi ini dikatakan sebagai pengikut Asy'ari yang pandangannya lebih dekat kepada Jabariyah, ya, lebih dekat kepada fatalisme. Walaupun sangat rumit nanti kalau kita diskusikan ini. Tetapi dalam hal kebebasan memilih, Jalaluddin Rumi lebih cenderung pada Qadariyah. Ya. Qadariyah itu yang memberikan tekananlah kepada manusia bahwa manusia mempunyai kemampuan, misalnya memilih tindakannya, ya, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi Jalaluddin Rumi mengatakan manusia punya kebebasan dengan tadi landasan ayat laqad aradallahu amanat, ya, ala samawati wal ardi wal jibala fa abaina gitu dan sebagainya. Maka sah di situ manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki kebebasan memilih karena menerima amanat tadi, ya. Nah, adapun argumen adanya kebebasan memilih, nah, itu Jalaluddin Rumi di dalam karyanya Masnawi itu memberikan beberapa alasan, ya. Satu misalnya ya alasan yang sehari-hari gitu. Dia mengatakan kalau kita tidak mempunyai kebebasan, semua dikendalikan oleh Tuhan, semua gerak-gerik tindakan manusia dikendalikan oleh Tuhan, mengapa kita merasa berdosa ketika melakukan kesalahan? Nah, sebaliknya kita merasa bahagia ya, ketika kita memilih tindakan yang baik. Kenapa ada perasaan dosa itu? Kan kalau semuanya dikendalikan oleh Tuhan, ya jangan dong. Tapi manusia diancam bahwa manusia itu akan diberi siksa kalau melakukan dosa, ya. Dan kita bisa mengatakan besok saya akan melakukan ini, mau melakukan itu. Jadi itu adalah pertanda adanya kebebasan memilih. Kemudian ada lagi, dia mengatakan kalau memang semua tindakan manusia ditentukan oleh Tuhan, kenapa kita marah kepada orang yang menzalimi kita, ya, misalnya memukul kita, melukai kita, atau mencuri barang kita? Kenapa marah? Kalau semua itu sudah dikendalikan oleh Tuhan, nggak boleh marah dong. Tapi nyatanya manusia marah. Karena apa? Kata Jalaluddin Rumi, karena kita yakin bahwa di sana ada kebebasan memilih manusia. Jadi manusia bisa memilih nyuri atau bekerja. Seperti itu, ya. Kemudian ada lagi dikatakan bahwa kebebasan memilih itu ada dengan apa ya? Dengan mengamati ayat-ayat Quran, ya. Di dalam Quran Allah memberikan larangan dan suruhan. Ada yang tidak boleh, ada yang harus, ada yang boleh. Nah, masuk akal nggak, kata Jalaluddin Rumi, larangan dan suruhan itu pada orang yang tidak bisa memilih, yang semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Jadi adanya larangan dan suruhan bagi Jalaluddin Rumi itu merupakan satu indikasi bahwa manusia itu memiliki kebebasan, ya. Karena tidak mungkin lah misalnya Allah memerintahkan meja yang tidak punya kebebasan memilih, loh, geser kamu ke sana. Mungkin nggak? Kalau tidak punya kebebasan, diperintah apapun, dilarang apapun, dia tidak ada efeknya. Tapi Allah justru memberikan larangan, banyak larangan dan banyak suruhan yang bahkan wajib, ya, dan boleh. Mengapa? Itu membuktikan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan memilih. Kalau Anda memilih yang ini, perbuatan baik, maka ada pahala. Kalau Anda memilih yang buruk, maka ada siksa. Jadi begitu, ya, pandangan Jalaluddin Rumi tentang kebebasan manusia. Nah, kebebasan manusia ini tidak mudah, ya, karena akan dihadapkan dengan konsep takdir. Kalau manusia bebas, bagaimana dengan takdir? Nah, di sini lagi-lagi Jalaluddin Rumi, ya, menunjukkan kepiawaiannya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya disebut takdir itu ukuran, norma, ukuran. Dan takdir mengatakan kalau Anda maling, ketangkap, itu ada konsekuensinya.
Ya, kalau Anda berbuat baik ada konsekuensinya. Tapi bukan berarti bahwa Allah memaksa kita untuk maling, bukan. Memaling atau tidak maling itu adalah pilihan manusia. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Itulah pandangan Jalaluddin Rumi tentang takdir. Jadi takdir itu adalah ukuran, ya, ukuran tindakan manusia. Ya, jadi kalau Anda memilih ini ada konsekuensinya, memilih ini ada konsekuensinya. Itulah yang disebut takdir. Ya. Dan bagaimana dengan tawakal? Jalaluddin Rumi itu mempunyai pandangan yang dinamis ya tentang tugas manusia. Ya. Di dalam salah satu syairnya dia mengumpamakan seorang sufi yang sejati itu seperti singa dan yang lain manusia yang lain seperti hewan-hewan yang lain yang lemah. Suatu saat hewan-hewan ini berkata kepada seekor singa, kepada Raja Rimba, dia mengatakan, hidup ini, dia bilang, kita seperti keluar dari mulut harimau kemudian masuk ke mulut buaya. Lagian bukankah tawakal itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah? Kemudian singa mewakili pandangan Rumi tentunya mengatakan, ya, tawakal adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tetapi harus ingat, bukankah Allah memasang tangga di depan kita? Dan tangga itu bukan hanya untuk dilihat, tapi harus didaki sampai puncak. Anda punya tangan, kenapa enggan direntang? Anda punya kaki, kenapa dibiarkan lumpuh? Sesungguhnya setiap benda yang diciptakan oleh Allah dalam tubuh kamu itu seperti alat. Dan manusia harus bisa mengerti, menggunakannya tanpa keluar dari mulut Allah, ya. Bagaimana? Jadi kata Jalaluddin Rumi, tawakal ya betul tawakal, tapi tawakallah dengan karya. Tebar bibit, ya, tanam bibit baru berharap. Dan nanam saja tidak mau, bagaimana bisa berharap mendapat buah, ya, dari hasil kerja kita. Jadi dengan demikian maka menurut saya ya, Jalaluddin memberikan solusi lah terhadap perdebatan panjang ya antara Qadariyah dan Jabariyah tentang takdir. Jadi menurut saya bersyukur sekali ya berkenalan dengan Jalaluddin Rumi karena beliau memberikan konsep-konsep yang sangat brilian tentang kebebasan manusia ya, tanpa mengingkari takdir, tapi dengan menafsirkan kembali takdir, manusia bisa menjadi sesuatu yang makhluk yang dinamis, yang bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih sempurna, yaitu mencapai al-insanul kamil. Nah, demikian saja yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi seluruh pemirsa, baik mahasiswa maupun yang lain. Dan atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.